tidak salah bulan sepertinya sudah pertengahan nifsu pas bulan Syawal ya. Jadi walaupun tidak ada anjuran khusus dari Nabi mengkhususkan nifsu Syawal, tetapi mudah-mudahan sebagaimana Imam Syafi'i jelaskan dalam kitab Al-Um bahwa ada 5 malam yang termasuk mulia kata Imam Syafi'i. Jadi salah satunya adalah nifsu Syawal. Mudah-mudahan kemuliaannya bisa kita dapatkan semua, tetapi tidak ada khusus sebenarnya. Semua malam bagi orang-orang yang istiqamah, orang yang bertakwa itu sama. Malam yang sial baginya, hari yang sial ketika itu dia tidak taat kepada Allah. Jadi ketika kita tetap istiqamah dalam ketaatan, maka semua waktu, semua jam, semua hari, insya Allah bagi kita semua sama. Pada Jumat yang lalu mungkin kita tinggal 2 kali pertemuan, 2 kali atau 1 kali, 2 kali kayaknya, baru kita istirahat masuk Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, pada Jumat yang lalu kita sudah selesai sampai ke hadis 887, masih dalam kitab nikah, dalam bab Isratin Nisa, bagaimana bergaul dengan istri di dalam rumah tangga, termasuk beberapa hal yang sudah kita bahas, yaitu berhubungan melalui lubang dubur, kemudian jangan sampai menyakiti istri, utamanya kelihatan perempuan sah. Jangan sampai seorang laki-laki memukul bagian wajah kepada istrinya. Jadi kata Nabi, kalau engkau beri pelajaran istri kamu dalam hadis-hadis sahih, maka pukullah dia dengan kayu siwak. Jadi sakit luar biasanya istilah ini. Di proses tarbiyah untuk keluarga saja tidak boleh kasar-kasar. Jadi pukullah istri kalian dengan kayu siwak. Jadi kalau kayu siwak itu sekarang sikat gigi, begitulah kira-kira. Pukullah dengan sikat gigi, atau kata Nabi, berilah pendidikan istrimu dengan ibu jari. Jadi ibu jari, 1 jari, jangan 2 jari, jangan 3 jari, jangan apalagi 5 jari. Itu tidak boleh. Laki-laki banci, ya, laki-laki mahnus, selalu menggunakan tangannya untuk istrinya. Padahal dia tidak tahu istrinya itu sudah luar biasa. Jadi ada beberapa yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan sebagai pelajaran bagi kita semua, sampai kepada tata cara berhubungan dengan istri. Jadi ada ayat turun, sahabat bertanya, Nisa hukum harsullah, ini ayat itu bahwa fa'atu harsaku anda syi'tum. Jadi istri-istri kalian adalah kebun-kebun kalian, ladang-ladang kalian. Silahkan, yang penting sesuai dengan jalur-jalur syariat yang telah ditunjukkan Nabi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian yang terakhir lalu adalah tentang homoseksual, ya, baik laki-laki dengan laki-laki, kemudian liwat, perempuan dengan perempuan, lesbik. Jadi hampir disamakan. Dosa sangat kabair besar, ya. Jadi baik dia berhubungan istri melalui lubang duburnya, kalau bahasa kita orang baru lubang pantatnya, itu diharapkan. Sama juga homoseksual. Maka homoseksual kata Ibnu Abbas ketika di zaman Umar, hukumannya ditambah, bukan hanya dibunuh, bukan hanya dipancung, tapi harus disiksa. Jadi orang-orang homoseksual yang unsa, mahlus, cara baik atau apalagi bahasanya bencong. Jadi tidak ada Allah ciptakan 3 jenis, hanya 2 saja. Rijal bisa, laki-laki dan perempuan. Jadi kita sendiri yang bergaul dengan keadaan masyarakat dan sebagainya, sehingga ada namanya balaki, ada namanya bencong dan sebagainya. Jadi hukumannya itu dari bukit yang tinggi atau gedung yang tinggi, kalau sekarang itu dikasih jatuh orang-orang yang homoseksual, dijatuhkan. Nanti sampai di bawah dirajam, dilempar lagi, sampai lagi. Jadi saking besarnya itu hukumannya orang yang bertobat. Itu orang yang bertobat. Jadi dia tak bertobat, dia dapat di akhirat. Jadi mudah-mudahan lah, ya, jangan sampai kayaknya aturan-aturan Nabi, apabila anakku sudah berumur 7 tahun, pisahkan tempat tidurnya, lalu sudah kita paham.
kalau anak laki-laki, anak perempuan sudah berumur 7 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Jangan disatukan, apalagi yang biasa fatal, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Nah ini hati-hati kita orang tua, apalagi jarak umurnya itu hanya 1-2 tahun. Jadi jangan terlalu banyak bermain dengan saudara-saudaranya perempuan, apalagi sudah tidur sama-sama, akhirnya nanti berpengaruh. Ketika dia besar itu berpengaruh sama temannya, dia bergaul lebih banyak. Nah, jadi kita orang tua yang pandai-pandai, jadi bukan hanya didik anakmu untuk syarat umur 7 tahun, tetapi ketika dia 7 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Ajar dia mana orang, kan begitu. Diajar dia bagaimana istrinya, mana orang laki-laki, mana orang perempuan, sehingga dia sudah mengerti sama dewasa. Nah begitu juga yang lalu sudah kita bahas, kebiasaan orang tua, anak-anak sering kalau sudah 7 tahun karena masih anak-anak, jika semua sudah lakukan kamar mandi sama-sama, kencing sama-sama, berak sama-sama, tak boleh, jangan dibiasakan. Nah, jadi mulai dari kita semua, jangan dibiasakan. Jadi pada malam hari ini kita masih lanjut dalam kitab yang sama, bab yang sama, tentang pergaulan dengan keluarga. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana biasa, ada masalah kita bahas bersama-sama ya, sambil majelis berjalan dengan baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bersabda, la'anal wasilata wal mustawsilata. Jadi Allah melaknat orang yang wanita maupun laki-laki yang menyambung rambut ya. Kemudian yang profesi menyambung rambut dan orang yang disambung rambutnya, begitu kira-kira ya. Nanti kita lihat pendapat fikih yang 4 mazhab. Kemudian wal wasimata wal mustawsimata, mutafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi kembali saya sampaikan bahwa semua selama ini kita hanya baca semua hadis-hadis sahih. Karena ini berkaitan dengan hukum, kita tidak pakai hadis dhaif sama sekali, kita tidak pakai. Jadi kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah melaknat ini al-wasimata wal mustawsimata, ini orang yang buat tato dan yang diminta dibuatkan tato, begitulah bahasa tato. Tailalam dan diminta buat tailalam. Jadi kan ini bahasa saja. Kalau dulu belum terlalu top namanya tato, bahasanya itu tailalam. Jadi waktu berjalan ya tato lah. Jadi hampir sama, sinonimnya sama. Jadi tuan-tuan sekalian, ini banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Salah satu hadis Sahih Muslim bahwa Rasulullah bersabda bahwa nanti umatku ada 27.000 masuk surga. Bila hisab, tanpa hisab, kata-kata. Ciri-ciri mereka tidak ada yang bertato. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Ciri-ciri mereka tidak bertato. Artinya yang 27.000 umat Nabi ini yang masuk surga cash tanpa dihisab, ini luar biasa. Artinya mungkin bukan orang-orang seperti kita yang hijrah. Bisa jadi memang mereka ini orang-orang yang sudah terjaga agamanya ya. Nah, karena 27.000 itu tidak banyak sebenarnya. Karena sahabat Nabi saja 120.000 lebih yang tercatat kan. Sahabat Nabi itu yang bersama Nabi kurang lebih 120.000. Ini hanya 20.000. Jadi sahabat Nabi saja tidak semua yang dapat tempat eksklusif ini. Ya mudah-mudahan kalau kita dapat luar biasa. Tapi kayaknya mustahil kan. Semua kita harus dihisab. Nah jadi menyambung rambut, biasa bahasa kita apa ya sekarang? Bahasa di kapsalon, di tempat tata rambut dan sebagainya. Wig ya, wig. Ya. Jadi ada 2 pendapat ulama di mazhab Imam Syafi'i. Selain Imam Abu Hanifah ya, di mazhab Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad itu sepakat menyambung rambut bagi wanita hukumnya haram. Jadi menyambung rambutnya apa? Yang model wig lah kalau sekarang ya, atau rambutnya pendek kemudian ke kap salon, ya maaf saja ya, ke kap salon kemudian disambung rambutnya. Nah, ini haram. Jadi sebagaimana Nabi sudah jelas begitu banyak di hadis-hadis yang demikian. Jadi haram menyambung rambut, tidak ada kepentingannya. Nah kemudian
Bahkan Imam Syafi'i ini yang kita pakai di Asia Tenggara, Imam Syafi'i, bahkan begitu juga rambut palsu. Sama ini. Tidak ada kepentingannya, itu haram. Jadi hadis ini asbabul khurujnya hadis ini hadis sebabnya keluar. Itu datang satu sahabat yang berkata, ya Rasulullah, saya punya anak saya baru menikah, hari perempuan, anak saya baru menikah, kemudian anak saya ini tiba-tiba sakit campak, pengantin baru dia sakit campak, akhirnya rambutnya rontok, karena dia pengantin baru. Boleh kira-kira tidak ya Rasul? Ada keringanan tidak? Saya mau sapu rambutnya supaya nampak di depan suaminya ini tidak terlalu kurang dia. Jangan begitu. Dia minta rusak, minta solusi sama Nabi kalau bisa ada rusak, ada keringanan. Ya Rasul, anak saya ini pengantin baru, sakit campak, rambutnya rontok, boleh tidak disapu supaya tampak lebih bagus? Nabi keluarkan ini hadis. Jadi Nabi keluarkan ini hadis. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang diminta sambung. Jadi kalau yang diminta sambung ini berarti lebih lari ke profesi. Ya Pak ya. Jadi sama dengan yang lain-lain lalu. Di bab muamalah kita sudah bahas pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan dalam syariat ini dan pekerjaan yang tidak dibolehkan. Tapi pada dasarnya semua boleh, notaris boleh, yang penting tidak manipulasi. Nah, kan begitu. Begitu juga pengacara, yang penting tidak membela yang salah. Sama semuanya. Termasuk itu, silahkan Anda mau profesi apa ya kalau sekarang tukang cukur ya, tukang cukur, itu sub apa, mau pakai tukang cukur silahkan, mau profesi itu, tapi hal-hal yang dilarang itu jangan. Ya, seperti lalu sudah kita bahas, Nabi melarang itu al-gaza, kalau orang yang profesi rambut. Gaza itu apa? Ya, lalu sudah kita bahas, tidak apa-apa kita ulang-ulang. Ini dicukur, ini dikasih habis. Ini dikasih tinggal, tidak boleh, tapi larang. Ini caranya orang Yahudi itu bilang, mau habiskan semua, mau tinggalkan kasih rata. Jangan setengah-setengah. Sama ada sahabat duduk di luar, setengah badannya kena matahari, setengah badannya tidak kena matahari. Dan itu jangan kau zalimi tubuhmu. Kalau mau kasih kena matahari, kasih kena semua badannya. Kalau tidak mau, cari perempuan yang tidak kena matahari. Kayak begitu. Ya, sama juga ketika ada sahabat pakai sandal, sandalnya hanya satu, ya kan? Satu kaki nggak pakai sandal, satu kakinya tidak pakai sandal. Apa Nabi sampaikan? Wahai fulan, kalau mau tidak bersandal, sekalian tidak bersandal. Kalau mau bersandal, pakai dua-dua. Ya begitu. Jadi sampai tingkat itu yang Nabi atur. Kalau sekarang bukan hanya sampai sandal pakaian, sampai pakaian kalau sekarang Pak ya. Pakaiannya tidak ada yang cukup, dipotong di lutut, ya, ada cukup sampai di kaki mata kaki, tapi dipotong lagi di dada, dipotong lagi di dada. Jadi kita modelnya sekarang, ada yang kurang di bawah pakaiannya, ada yang kurang di atas. Jadi hal-hal yang begini yang tidak bisa begitu juga, gunting rambut, memang berat ini. Yang namanya kita memang mau mencari kebaikan, memang berat. Jadi gunting sekali. Sini kasih tinggal, sini habis botak semua. Tidak boleh. Nabi larang cara cukur yang begitu, tak boleh. Ya. Nah, begini juga ini kasusnya. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan karena mau mempercantik diri, memperindah diri, ya. Tapi ada palsu, ada yang lebih fatal lagi. Sekarang, tapi sudah difatwakan sama majelis ulama bahwa seolah-olah wig ini atau rambut ini dikiaskan kepada jilbab. Jadi mereka kiaskan kepada jilbab. Ini lebih bahaya ini. Berubah agama ini sudah lari daripada surat Al-Ahzab 59, sudah lari daripada An-Nur. Ya, tidak boleh. Yang disebut dengan jilbab adalah pakaian yang menutupi, yang dijulurkan menutupi. Jadi bukan ada yang beralasan sekarang. Jadi pakai wig itu seperti, jadi dijadikan wig itu seperti jilbab, tidak boleh. Jadi jangan diartikan lain, dikiaskan salah. Jadi saya namanya jilbab ya pakai yang longgar, yang menutupi,
badannya tidak melihat, tidak menampakkan bentuk-bentuk tubuh. Nah, tidak sampai tabarruj kalau ayat tidak. Jadi jangan sampai kita salah paham. Oh, saya jadi pakai wig tapi seolah-olah jadi jilbab. Oh ya, beda, sama. Itu saking trennya itu karena sekarang makin tahun sudah ada yang disebut jubah atau jilbab, ada lagi ketambahannya jilbab syariah. Kayak begitu jilbab syar'i. Ini justru syariah kalau pusing putar sana putar sini 10 kali. Akhirnya tidak bisa sembahyang. Sampai rubuh kenapa? 1 jam baru bisa dilihat jilbabnya. Jadi bukan begitu. Jadi tuan-tuan sekalian jangan sampai lah ya. Jadi sepakat Imam Mazhab selain Abu Hanifah, ya, selain Imam Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah membolehkan karena memang dia mau dipandang cantik sama suaminya, tapi di dalam rumah, bukan tabarruj, ya, bukan menampakkan di luar. Nah, jadi dia pakai wig supaya di rumahnya nampak suaminya itu nampak dia cantik, begitu kira-kira. Jadi Imam Abu Hanifah bolehkan itu. Ada keringanan tapi dalam rumah, ya. Itu dalam rumah saja. Tapi kalau 3 imam mazhab sebenarnya biar suami sudah tahu yang besar. Nah, tinggal di situlah nilai cinta sementara atau cinta betul atau palsu. Jangan cinta palsu pakai rambut palsu juga ya, tidak bagus ya. Tidak usah ya, apa adanya saja. Kemudian demikian juga tuan-tuan masalah tato. Nah ini mungkin sudah pernah kita bahas juga. Jadi tato dan profesi tato, yang minta ditato dan yang mentato, ini sama-sama dilaknat. Kenapa? Sudah merubah ciptaan Allah. Tubuh yang bagus-bagus disuntik, kemudian dikasih pasung tinta, begitu. Ada juga modelnya tato ini, tubuh yang sudah bagus kemudian disetrika. Ini tato sebenarnya kalau di zaman jahiliyah namanya kai. Kai ini adalah untuk menandakan binatang-binatang ternak sebagai tanda. Nah, kemudian ada juga kai sebagai penguatan dulu sebelum syariat Islam itu turun. Jadi orang yang punya banyak binatang ternak itu susah ditandai, jangan nanti tercampur sama yang lain. Maka ditandailah dengan seperti ditato dengan besi panas. Ini datang manusia, badannya bagus-bagus, dia tato dengan besi panas. Nah, ini yang besi panas ini tidak bisa hilang kecuali disetrika kembali. Repot ini. Kemudian ada juga memang bentuknya dimasukkan tinta, ya. Disuntik, dimasukkan tinta, di sini dibentuk. Ya. Ada sudah bentuknya seperti naga, ada sudah bentuknya seperti ular. Nah, jadi harimau. Nah, ini yang tidak bisa semua. Haram ini. Jangan sampai lah ya. Nah, makanya tadi di PBN. Yang perbedaan Imam Mazhab, bagaimana orang yang hijrah, orang yang hijrah yang tobat, tapi tatonya tidak bisa lari. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan kalau bisa diupayakan lari, ya diupayakan lari. Tapi menghilangkan itu tato sehingga menjadikan kita lebih besar mudaratnya sakit, karena menghilangkan tato itu repot, yang dicap itu harus disetrika kembali, bisa-bisa demam yang 2 bulan betul-betul. Nah, saya ada pengalaman juga anak-anak sudah disampaikan bahwa ente bertobat saja sungguh-sungguh karena modelnya ini disetrika agak repot ini. Kecuali mungkin di Jakarta mungkin ada alatnya yang bisa lebih halus. Dia coba setrikanya. Tidak 2 bulan demam, tidak sembuh-sembuh. Karena memang berat kan kulit, daging dia bakar daging kan. Ya mungkin kalau sekarang sudah banyak alat-alat untuk menghilangkan kayak tinta-tinta itu. Tapi itu juga butuh waktu. Makanya jangan dirusakkan itu badan. Jadi Nabi bilang nanti kalian datang sebagaimana kalian diciptakan di dunia. Ini kita diciptakan di dunia bentuk kita bagus. Dan Nabi bilang nanti Allah nanti lihat kenapa sudah yang tempur dengan ular, kemudian mawar, kita rubah sudah. Kita rubah sudah ciptaan Allah. Jangan sampai lah. Begitu juga yang mentato. Hati-hati untuk profesi banyak. Nah, jadi jangan, kalau profesi menghilangkan tato bagus. Ya, profesi jasa menghilangkan tato itu bagus.
Ya hati-hati saja Pak, jangan sampai malpraktek, kan itu yang ditakuti. Ya, karena banyak sekarang itu kan operasi plastik itu bukan tambah bagus, tambah hancur. Nah itu yang repot itu. Sama juga perawatan muka hari ini kan gitu. Yang diiklankan ya yang berhasil, tapi yang tidak berhasil itu ada itu yang hancur-hancur, ada itu ada. Jadi hati-hatilah ya, jangan berlebihan. Pergandengan kecantikan itu perlu, tetapi ada relnya, ada aturan-aturannya, jangan sampai kita lakukan. Kira-kira itu. Jadi untuk urusan tato, begitu juga rambut palsu, rambut yang disambung, yang tidak perlu. Bahkan ini ulama Syafi'i juga kiaskan sampai kepada ini sama dengan mentato, mencukur kuku alis. Sama ini dengan mentato. Imam Syafi'i bilang sama. Yang ulama Syafi'i kenapa? Ini alis sudah bagus-bagus, kasih botak, ya, baru digambar. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini sama dengan tato. Kenapa? Karena dikasih hilang baru digambar. Digambarnya ini sama dengan dikiaskan dengan tato. Kata Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i. Jadi sama sudah bagus alis dikasih hilang lagi alis. Akhirnya diukir, giliran pergi pesta, siang-siang tidak meleleh dia. Jadi janganlah yang masuk akal. Bahkan mazhab Imam Ahmad masukkan juga ini mengkikir gigi yang tidak perlu. Jadi yang dibolehkan dalam mazhab Hanafi, kita kikir ini gigi karena dia berlipat. Kalau makan sakit, ya. Kalau makan sakit, maka ini yang perlu ada perawatan, bisa dipotong. Tapi selagi masih bagus, tidak usah terlalu banyak dihias-hias. Ya, jangan terlalu banyak dihias-hias. Kuku ini tidak dihias. Setiap Jumat harus dipotong kukunya. Tidak hari Jumat, tidak hari Kamis atau hari Senin, potong kukunya. Ya, bahkan dalam sunnah kenabian, sunnah fitrah itu diajarkan paling lambat semua bulu-bulu dengan kuku-kuku itu jangan sampai lewat 40 hari. Jangan sampai lewat 40 hari. Dosa kita. Jangan sampai lewat. Selain kebersihan, bulu kemaluan, kuku dirapikan semua. Wa kasulil haid, memelihara janggut, sering merapikan kumis, memelihara, dirapikan. Jadi dirapikan itu jangan tidak dirapikan. Jadi kalau memang yang ada tatonya tidak bisa dibersihkan, jangan dipasang. Nanti jadi ragam, ya. Kenapa saya sudah 5 hari tidak sembahyang? Karena demam gara-gara hilangkan tato. Ini malu, ya kan? Sudah mau hijrah, gara-gara kasih hilang tato tidak sembahyang sudah 5 hari. Hadis berikutnya. Kita baca ya. Al-Huzamah bint Wahab radhiyallahu anha qalat, dari sahabat wanita ini, Huzamah binti Wahab, dia berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqul. Jadi saya sempat hadir ketika di sisi Nabi itu, di samping Nabi banyak orang-orang lagi ramai, gitu ya. Jadi saya sempat hadir di situ. Saya wanita sempat hadir di situ. Ketika banyak sahabat-sahabat, kemudian Nabi berkata, "Lakan hamamtu anha anil gila." Sebenarnya saya ingin melarang kalian tentang gila. Gila ini apa? Gila ini berhubungan dengan istri. Jadi ada 2 kata ulama hadis, berhubungan dengan istri ketika dia hamil, ya, dan ketika dia menyusui. Nah, jadi Nabi bilang, awalnya saya berkeinginan seorang laki-laki jangan berhubungan dengan istrinya kalau sementara hamil atau sementara menyusui. Fanazartu firrum wal farisa. Nah, saya melihat orang-orang suku
Faris, Rum Eropa, Faris Persia ya, bagian Iran apa itu. Saya melihat orang-orang Eropa dengan orang-orang Persia, faizahum yughiruna auladahum fala yadurru zalika auladahum syai'a. Saya melihat mereka berhubungan dalam keadaan istrinya hamil, dalam keadaan istrinya menyusui, dia berhubungan badan biasa dan tidak ada mudaratnya. La fala yadurru zalika auladahum syai'a. Tidak ada sedikit pun efek daripada berhubungan itu kepada anak-anak mereka. Summa sa'alu. Jadi sehingga saya bolehkan kalian untuk jadi istri dalam keadaan hamil, istri dalam keadaan menyusui, silakan. Yang penting sudah 40 hari lepas. Ya, tetap standar itu ente kuliah. Ini ada hujan. Nah, jadi yang penting sudah 40 hari lepas. Begitu juga hamil. Dulu kan kalau istri hamil tidak bisa berhubungan. Wah, parah kalau begini 9 bulan ente istirahat. Tapi biasa juga jangan dijadikan alasan karena anda punya istri hamil, anak masna tambah lagi 1, anak sulasa tambah lagi 1 jadi 3, anak rahmat tambah 4 jadi berubah. Jadi jangan jadi alasan. Jadi hamil boleh berhubungan. Bahkan secara medis itu dianjurkan, apalagi akhir-akhir. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada bahas tentang kesehatan. Jadi bahkan ketika istri sudah hamil keluar, dianjurkan lebih berhubungan supaya memudahkan bayi itu keluar. Mungkin sebagai pelicinnya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi artinya dalam syariat boleh. Di mazhab tetangga. Kan tadi sementara hamil atau sementara menyusui berarti bisa berhubungan. Nah, yang saya rasakan ini pas sementara menyusui, suami dan istri ini lagi berhubungan. Dan si suami itu susunya juga, apakah boleh? Oke. Air menyusui. Jadi 85% ulama mazhab sepakat labas. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Ya. Kecuali ada sedikit segelintir di mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh, tapi itu sudah dibantah dengan banyak hadis-hadis yang kuat. Jadi itu normatif. Siapa yang bisa tahu? Nah, jadi ente karena tidak bisa berhayal, ente tidak bisa berhayal, ente tidak apa-apa. Siapa yang bisa tahu dan kontrol ketika suami istri itu berhubungan? Ya kira-kira begitu ya. Nah, dan itu perkara yang halal, semuanya halal. Jadi tidak ada yang bisa tahu. Jadi secara syariat hukum seorang suami sempat meminum atau menghisap air susu itu labas, itu tidak apa-apa. Boleh, ya. Walaupun ada sebagian ulama di mazhab Syafi'i mengatakan jangan disengaja. Nanti ente jadi sesusuan dengan ente punya jadi. Tapi memang begitu sudah, ya. Karena laki-laki itu masa dia orang bilang ya, laki-laki itu tetap dia menyusui sampai mati, kecuali perempuan, batas 2 tahun setengah. Nah, susu beruang lagi. Itu susu beruang itu. Namanya beruang. Gambarnya apa? Iklannya agak, susunya sakit. Nah, kemudian setelah itu, fala yaqulu zalim auladuhum syai'an. Summa sa'aluhu. Kemudian Nabi ditanya dalam persoalan lain, anil azal. Bagaimana dengan azal? Nah, ditanya tentang azal. Maka Rasulullah, ini hadis pertama ya. Hadis sebelum dimasukkan ya. Maka Rasulullah sebelum dihapus. Zalikal wa'dul hafiyun rawahu Muslim. Itu adalah pembunuhan yang tersembunyi, tidak nampak, begitu kira-kira. Pembunuhan halus, begitu kira-kira ya. Seperti pembunuhan halus. Itu hadis pertama. Ketiga, azal itu masih diharamkan. Azal ini apa? Azal ini mengeluarkan, ya namanya fikih kita harus bahas. Memang begitu. Barangkali ada yang masih muda ya dapat dari turus sendiri. Jadi azal ini berhubungannya suami istri, tapi mengeluarkan ketika inzal, ya ketika klimaks, spermanya laki-laki dikeluarkan di luar. Itu azal. Kira-kira begitu bahasa Indonesia.
mengeluarkan di luar. Jadi ketika mau klimaks, laki-laki mengeluarkan spermanya di luar dari pasangannya. Itu disebut azal. Jadi sahabat Nabi sempat bertanya tentang ini. Ya. Nah, jadi dari hadis-hadis bab-bab dalam fikih-fikih klasik sehingga ada persoalan-persoalan KB ya, yang modern, yang kontemporer ya, dari awal-awal ini. Nah, kemudian hadis berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan qala, jadi seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna li jariyatan, saya punya jariyah ini hamba perempuan ya, karena di zaman Nabi kan masih ada sisa-sisa hamba. Jadi hamba ini dalam syariat Islam ketika di zaman Nabi ini boleh digauli. Nah, boleh digauli. Jadi saya punya hamba perempuan, wa ana azilu anha. Saya berazal. Jadi saya lakukan azal. Wa ana akrahu an tahmila. Saya saya belum mau untuk bagaimana ini hamba saya ini hamil. Ya, saya belum mau dia hamil. Wa ana uridu ma yuridu rijal. Saya juga berkeinginan seperti mana laki-laki normal kan, pasti ingin punya anak. Tapi untuk sekarang belum, kira-kira begitu. Saya belum berkeinginan. Wa inna Yahuda tahaddasu. Dan di kalangan orang-orang Yahudi ada tersebar kata-kata, tersebar perkataan atau hal-hal yang model mitos ya atau apa ya. Ada tersebar dialog perkataan yang tersebar annal azla maudatul sugra, bahwa azal itu seperti membunuh kecil ya, seperti membunuh kecil. Artinya kalau mungkin kita bunuh orang, membunuh besar. Jadi azal ini seperti membunuh kecil, kata ulama hadis. Maksudnya apa? Ya karena sperma itu kan cikal bakal manusia kan begitu. Dengan dikeluarkan di luar berarti kita bunuh janin-janin itu ya, kira-kira begitu. Ya begitu. Maka kata Rasulullah, kazabatil yahudu. Nah, jadi kata Nabi, kazabatil yahudu. Orang Yahudi itu bohong, dusta. Tidak betul itu apa yang mereka sampaikan itu. Nah, jadi jangan dipakai. Dalam syariat boleh. Jadi kata Nabi, lau aradallahu ayyahnukahu mastata'ta an tasrifahu. Jadi seandainya kalau Allah berkeinginan, menciptakan makhluknya, ya begitu, maka kamu tidak dapat menahan. Walaupun kau cabut, kata Allah, sebelum kau cabut, kalau memang Allah menakdirkan, maka Allah jadikan itu jadi. Bisa kita paham kira-kira begitu ya? Jadi artinya kata Nabi, azal itu boleh. Karena jangan kalian mengatakan azal itu membunuh janin. Tidak, kata Nabi. Karena Allah itu berkuasa. Andai kata memang Allah mau, Allah tidak sempat kamu cabut. Allah jadikan kalau memang Allah mau. Nah, kira-kira begitu. Jadi hadis yang pertama tadi dengan banyak hadis-hadis di bawahnya ini saya tidak bacakan semua. Jadi menghapus daripada hadis yang pertama yang sebelumnya azal itu tidak dibolehkan. Jadi setelah itu azal itu dibolehkan. Walaupun nanti ada hadis dengan ayat-ayat yang lain. Kalian jangan takut miskin. Setiap manusia datang dengan membawa rezekinya. Jadi inilah mungkin Islam. Semua Islam meletakkan semua kemampuan keimanan masing-masing orang. Karena tiap-tiap person individu ini kan keimanannya ada imannya mantap. Bismillah, tawakal kita. Allah menjadi setan, wajib jadi setan barazakana. Bismillah. Mau 1 tahun 2 kali lahir, andai kata bisa 3 tahun maupun 5, Bismillah. Karena masing-masing punya rezeki. Itu banyak memang kekuatan iman orang. Ada juga imannya orang agak takut sedikit. Tapi kata Imam Al-Ghazali apa? Keimanan itu mempengaruhi keran-keran rezeki, kata Imam Al-Ghazali. Ketika keimanan kalian terlalu kecil ya, tentang rezeki ini, maka Tuhan kasih kalian punya keran rezeki itu dibuat juga kecil-kecil. Tapi ketika kalian merasa bahwa rezeki ini luas, keyakinan kalian, maka dibukakanlah kita rezeki, keran-keran rezeki yang akan banyak itu keran-keran rezeki. Jadi tergantung keyakinan dia, jangan salah
jangan saling menyalahkan. Iman ente lemah. Jadi jangan. Itu tergantung karena dia yang lebih tahu. Karena ini banyak faktor, Pak. Ya. Karena yang utama adalah perlindungan keluarga, bukan hanya perutnya, auratnya, pendidikannya, keluarga harus dijaga dengan bagus. Jadi kalau kita rasa memang belum, kasihan ini. Saya masih kontrak yang 200.000 per bulan. WC-nya juga masih WC umum. Dan belum mampu. Artinya laki-laki bukan hanya makan, bukan hanya pakaian untuk aurat, tapi tempat tinggal kita harus siapkan dengan bagus. Kita mau tegakkan agama, bagaimana aurat terjaga, ya tempat tinggal kita bagus. Kan begitu sama perempuan. Jadi jangan nanti kita perempuan minta rumah, kita emosi, kita marah, tidak boleh. Karena rumah itu sebenarnya adalah penutup aurat yang paling sempurna. Ya, karena fi buyutikunna. Jadi rumah itu adalah penutup aurat, jilbab yang paling sempurna itu rumah. Karena kalau perempuan sudah punya rumah, tenang dia. Mau apa dia di situ? Mau telanjang tak ada, tidak ada masalah. Dengan kita, dengan suami ya tidak. Jadi jangan minta nanti naik darah kalau perempuan minta tempat tinggal yang layak. Kita doa, kasih tahu sabar Bu. Doa sama Allah. Atau kita bisa kontrak yang lebih bagus lagi lah, yang WC-nya, kamar mandinya sendiri. Kan harus begitu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Jadi azab pada dasarnya boleh, tidak usah saling menyalahkan ya. Dari sinilah dasar-dasar dari sinilah kemudian muncullah masalah-masalah KB. Walaupun KB sendiri sampai sekarang ulama ikhtilaf, ya. Dan ini sampai hari kiamat pasti ikhtilaf. Walaupun KB sekarang ya memang ulama masih banyak ikhtilaf karena bermacam-macam sudah muncul KB, bukan azal lagi kan. Kalau masih pengaturan kalender, kemudian cara-cara Imam Al-Ghazali di Al-Ilya, Yaumuddin itu ada cara-cara Imam Al-Ghazali itu bagus. Tapi sekarang bukan lagi azal, bukan lagi cara-cara Imam Al-Ghazali atau penanggalan kalender. Maksudnya kalau kalender ini keaktifan haidnya perempuan dia. Jadi karena contoh kalau masih habis haid perempuan itu subur, begitulah kira-kira. Tapi kan banyak juga kejadian jebol semua, ya kan? Semua orang. Maka muncullah macam-macam kontrasepsi ya. Sudah ini. Yang ini ikhtilaf sebenarnya. Yang ini ikhtilaf. Jadi yang ikhtilaf ulama ini alat-alat kontrasepsi ini yang bikin ikhtilaf. Nah, kalau yang metodenya Imam Al-Ghazali dia Yaumuddin itu tidak ada orang ikhtilaf, itu wajar. Itu hanya sistem gaya saja. Ya kan? Pengaturan pandai-pandai suami itu ada yang Imam Al-Ghazali ajarkan untuk menahan kehamilan atau kalender yang dipakai tradisional baik Arab, Cina atau Jawa itu ada pakai. Nah, kemudian secara kesehatan waktu-waktu aktif subuhnya wanita, nah, kemudian muncul alat-alat kontrasepsi ini yang bikin ikhtilaf ulama karena sudah macam-macam yang muncul, suntikan, spiral, apalagi kondom, macam-macam. Nah, ini yang agak repot karena pada dasarnya sudah tercampur-campur dia pasti banyak bahayanya. Ya, pasti banyak bahayanya karena banyak juga yang pakai KB itu ya coba, tapi walaupun ada ulama yang membolehkan. Kemudian teman-teman sekalian, berikutnya Al-Jabir kal kunna na'zil, ini saya ambil hadis Azalani satu. Al-Jabir kal kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azal itu di zaman Nabi, wal Qur'anu yanzilu. Perkara azal ini di zaman Nabi ketika Al-Quran itu masih turun. Itulah kira-kira ya. Nah, jadi walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Ketika masalah azal ini Al-Quran juga masih turun sama Nabi. Jadi andai kata ada larangan ini azal, pasti ada Al-Quran yang turun tentang mengharamkan ini azal. Kata Jabir bin Abdullah, dan ini masuk akal. Artinya urusan
urusan azal ini, ketika di zaman Nabi ini Al-Quran masih turun dengan aturan-aturan hukum. Ini masih turun Al-Quran. Jadi andai kata ada larangan, pasti Al-Quran turunkan larangan bahwa azal itu adalah haram. Kira-kira begitu. Sama dengan ya kurang lebih nifas itu haram, haid itu haram. Kira-kira begitu. Pasti ada turun juga azal. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW dari atas kana yatufu ala nisaihi yubsiri wahidin akhrajahu Muslim. Ayat luar biasa. Ini Nabi ini Allahumma qawwi zakaran. Ini luar biasa. Allahumma qawwi zakaran. Nah, jadi kata Anas, Rasulullah SAW pernah biasa yatufu ala nisaihi, dia istrinya yang 9, ada juga riwayat 12, semua sahih ya. Nah, jadi istrinya yang 9, ada riwayat 12, pernah satu malam beliau gilir dengan biguslin wahidin, dengan satu kali mandi. Luar biasa Nabi ya. Tapi jangan lihat luar biasanya, di sini ada hukum. Nah, di sini ada hukum. Jangan FPD luar biasa dia bertawaf keliling dengan satu kali gusul. Nah, itu dan ini sudah ada hadis sahihnya bahwa saya tidak seperti kalian, kekuatan yang Allah berikan. Nah, jadi Nabi sombong-sombong sedikit. Artinya itu ilham wahyu dari Allah. Memang Nabi kekuatannya di atas rata-rata kita sendiri. Ya, karena 9 hari satu malam bisa satu kali gusul. Di sini hukumnya adalah setiap mengulangi berhubungan dengan istri itu boleh tidak mandi. Itu hukumnya. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Umpamanya seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya jam 10 malam. Saya buat yang terbuka saja. Jam 10 malam. Tiba-tiba jam 12 malam dia berhubungan tanpa dia mandi. Boleh? Boleh secara hukum. Jam 2 malam dia berhubungan lagi. Boleh secara hukum. Jam 4 malam dia berhubungan lagi. Boleh secara hukum. Itu pengantin baru biasanya. Kalau sudah mustahil 50 tahun lagi, maaf semua. Apa dulu? Cocok, capul aja. Nah, jadi boleh. Jadi bukan hanya 2 istri, 3 istri, maksudnya berhubungan. Nah, di hadis yang dikatakan kata Aisyah bahwa apabila Nabi ini berhubungan, Nabi biasanya berwudu lagi. Seperti mana dalam bab sahur, bahwa Nabi ditanya, kalau Nabi makan sahur, biasanya Aisyah, Nabi makan sahur ini kalau habis berhubungan makan mandi dulu atau makan sahur? Ya kan, kalau berhubungan malam, maka Aisyah bilang, Nabi pernah mandi dulu baru makan sahur, Nabi pernah makan sahur dulu baru mandi. Tapi kalau Nabi makan sahur dulu baru mandi, kata Aisyah, Nabi berwudu dulu. Nah, kemudian dijabarkan oleh Imam Syafi'i, berwudu itu artinya membersihkan kemaluan. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, supaya kalian punya kekuatan yang baru, kekuatan tambahan, ya. Jadi mobil gardan ada dogol gardan, gitu kira-kira. Nah, jadi ada dogol. Jadi alangkah bagusnya berwudu kalau mau berhubungan dengan ya. Nanti kita bahas tentang tafsiran wasiyabaka fatakhir. Jadi salah satunya adalah bagaimana menjaga istri itu dengan bagus, ya. Bukan hanya itu punya pakaian ini yang dicuci. Nah, bagus tak? Jadi dua-dua bisa mandi dulu baru berhubungan lagi, boleh dengan satu kalimat. Ustaz, Ya, ada. tapi kalau